Halo, masih bersama dengan saya, Anissa Ae. Di part kali ini menceritakan bagaimana tentang Sasa yang mulai didekati oleh Gus Rizky. Kira-kira keluarga dalam setuju nggak ya kalau Gus Rizky sama Sasa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian semua. Selamat mendengarkan ya. Sasa melangkah dengan cepat meninggalkan halaman kampus. Dia merasa tak nyaman, seolah ada yang mengikuti dan mengintainya sejak beberapa jam yang lalu. Perasaannya tak enak, dan feelingnya selalu tepat soal ini. Beberapa kali dia menoleh ke samping, kiri, kanan, bahkan belakang, berharap menemukan seseorang yang membuat hatinya tak enak itu. Setidaknya jika tahu, maka dia bisa mengantisipasi hal yang akan terjadi. Angin yang bertiup mempermainkan jilbab panjangnya. Masih beberapa meter lagi untuk sampai ke jalan raya. Dia selalu pulang pergi antara kampus dan pesantren dengan menggunakan angkutan umum. Hanya saja, dari gerbang kampus menuju fakultasnya itu yang agak jauh jika dilakukan dengan jalan kaki. Sah, mau bareng? Tanya Gladys yang kebetulan lewat di sampingnya. Gadis yang satu fakultas dengannya itu membuat dada Sasa merasa plong. Setidaknya dia tak akan gelisah karena berjalan sendirian. Juga merasa tenang karena ada yang mengantar hingga ke pesantren. Kamu puasa? Tanya Gladys saat Sasa sudah naik ke boncengan motornya. Insya Allah, semoga bisa nutut sampai nanti berbuka, jawab Sasa pelan. Mau buka bersama sama kakak tingkat. Mereka ngadain acara bakti sosial sama buka bersama di panti asuhan, jelas Gladys. Sepertinya enggak deh. Soalnya besok aku mau namatin hafalan. Ramadan ini harus bisa hafal 30 juz. Wih, keren hafizahku ini deh. Udah cantik, pinter, calon pengacara, hafizah pula. Gladys tertawa sambil mengarahkan motornya keluar dari kampus. Kalau acara selanjutnya gimana? Aku nggak janji. Tapi kalau butuh dana, aku siap bantu kok. Kamu bilang aja. Sasa merasa tak enak dengan ajakan Gladys. Entah ini ajakan yang keberapa. Semua selalu ditolaknya. Kalau aku yang ngizinin ke Bu Nyai, gimana? Tawar Gladys yang membuat Sasa terenyah.
Selain Diana, Gladyslah teman yang selalu peduli padanya di perantauan ini. Walau tak memakai kerudung, wanita itu selalu sopan dan memakai baju lengan panjang. Cantik, dengan hidung mancung dan pipi putih yang selalu merona. "Gak usah deh, aku takut malah ngerepotin," tolak Sasa. Sebenarnya hal yang mudah jika dia ingin izin ke Bunyai untuk acara kampus. Wanita yang memangku pesantren itu pasti akan mengizinkan. Sayangnya, Sasa tak ingin menghabiskan banyak interaksi bersama orang lain, apalagi jika berlainan jenis. Dia takut akan memperlambat hafalan yang sedang dilakukannya. Sasa wanita biasa yang juga bisa jatuh cinta. Dia hanya belum siap untuk itu. Apalagi jika sampai bertemu dengan kakak-kakak senior dengan keadaan seperti ini. Dia sadar kalau wajah cantiknya akan membuat siapapun terpesona. Motor berhenti di depan pesantren. Sudah siang. Para santriwati sedang istirahat. Sasa pun biasanya pada jam-jam seperti ini akan tidur siang jika tidak kuliah. Saat sore setelah sholat asar ada mengaji kitab kuning. Sekolah diniyah dilaksanakan setelah sholat maghrib. Untuk setor hafalan dilaksanakan pagi hari setelah sholat subuh. Dengan pelan, wanita itu turun dari motor, lalu mengucapkan terima kasih. Namun, Gladys tidak menjawab, malah melihat ke arah taman yang berada di dekat pintu masuk dengan mulut sedikit terbuka. Sasa mengernyit, lalu melihat ke arah taman tersebut. Seorang lelaki memakai kaos kuning dengan celana kain komprang terlihat oleh netranya. Lelaki itu mempunyai rambut yang sedikit bergelombang dengan jambang tipis di wajahnya. Tampan. Sasa mengalihkan tatapannya saat mata mereka bertemu. Baru kali ini dia mengakui kalau ada lelaki tampan selain Brahma. Ketampanan yang berbeda dengan milik mantan suaminya, namun tetap bisa dibilang tampan. "Siapa, Sah?" tanya Gladys sambil menatap lelaki itu tanpa berkedip. "Nggak tahu, aku aja baru tahu." "Ya udah deh, aku masuk dulu. Assalamualaikum." Sasa segera masuk setelah mendapat balasan salam dari temannya itu. Tak dipedulikannya lelaki yang masih memandangnya dengan intens. Dia tetap berjalan dengan anggun memasuki pintu gerbang pesantren. "Assalamualaikum," sapa lelaki itu yang membuat dada Sasa meloncat cepat. "Waalaikumsalam," jawab Sasa
tanpa menoleh lagi. Gus Rizky tersenyum, lalu melihat ke arah Gladys yang juga memandangnya. Wajah Gladys yang selalu merona itu semakin merah. Lalu dia mengangguk kepada Gus Rizky sebelum melajukan motornya meninggalkan pesantren. Sepertinya hari-hari selanjutnya Gladys akan terus mengantar Sasa agar bisa melihat Gus Rizky setiap hari. Lelaki itu langsung mencuci tangan dan kakinya dari tanah. Menurut informasi, Sasa selalu pulang dari kampus di jam seperti ini. Karena itu, Gus Rizky sengaja berada di taman untuk sekadar menyapanya. Tak mungkin lelaki itu menyapa Sasa pada jam setor hafalan. Umi, lihat loh, Bu Nyai menyambut saat melihat putranya tengah memasuki dalam. Lihat apa, Umi? Tanya Gus Rizky pura-pura tak mengerti. Wajahnya memerah karena merasa terjeduk telah menunggu Sasa. Lihat kamu menyapa Sasa. Lelaki yang telah berusia hampir 30 tahun itu menatap ibunya dengan senyum di bibir. Dia pun duduk di samping sang ibu, lalu memijat kaki ibunya dengan wajah menunduk. Jangan diganggu dulu. Dia masih mau menghafalkan Al-Quran. Bu Nyai memandang sang putra. Sebagai seorang ibu, beliau mengerti apa yang ada di hati putranya. Namun, sebagai seorang guru, juga ingin yang terbaik untuk sang murid. Umi, saya sudah cukup umur untuk menikah kan? Tanya Gus Rizky, masih dengan wajah menunduk. Iya, kamu sudah waktunya untuk menikah. Umi senang jika kamu sudah mau kembali ke sini, tidak memikirkan Bu Nyai Fatimah lagi. Bu Nyai menghela napas panjang. Tapi, apa kamu sudah yakin dengan pilihan ini? Sudah siap menerima dia dengan segala kekurangan dan masa lalu yang ada pada dirinya? Gus Rizky menatap sang ibu dengan pandangan yang sulit diartikan. Tak mengerti maksud dari wanita yang telah mengandung dan membesarkannya dengan penuh cinta. Maksudnya Umi apa? Umi hanya ingin memastikan karena tak ingin melihat kalian berdua sama-sama kecewa. Insya Allah Umi, saya akan menerima Sasa dengan kekurangan dan masa lalu yang ada pada dirinya. Gadis itu sudah menghiasi seluruh mimpi-mimpi saya, ucap Gus Rizky dengan keyakinan penuh.
Nanar, Bunyai menatap sang putra. Entah harus berkata jujur atau malah menutupi kenyataan tentang Sasa. Tak ingin melihat sang putra sakit hati setelah ditinggalkan pujaan hati. Namun, tidak yakin bahwa Gus Rizky akan menerima kekurangan dari masa lalu Sasa. Apalagi jika ingin menjadikan wanita itu seorang istri. Ning dari pesantren ini. Umur kalian memang selisihnya tidak terlalu jauh. Namun, apa kamu sudah benar-benar yakin? Tanya Bunyai sambil mengelus rambut sang putra. Insya Allah Umi, Rizky tak pernah seyakin ini. Sudah beberapa minggu saya mencari tahu tentangnya di pesantren ini. Dia gadis yang sopan, cantik, nilainya sempurna di kampus maupun di pesantren. Hafalannya juga bagus. Mungkin saya akan silaturahmi ke rumahnya jika Umi memberikan restu. Bunyai tersenyum. Sudah bukan rahasia lagi jika wanita itu akan menjodohkan Gus Rizky dengan salah satu santriwati yang mengabdi di dalam. Karena itu banyak santriwati yang tidak pulang saat Ramadan ini melakukan pendekatan pada keluarga dalam agar salah satu dari mereka bisa menjadi bagian dari dalam. Setidaknya Bunyai berharap jika putranya akan menikah dengan santriwati yang telah mondok minimal 5 tahun, bukan hanya 2 tahun. Sasa belum memenuhi kriteria itu, bahkan belum mengenal bagaimana keluarga di dalam. Apa kamu siap jika tak menemukan darah perawan di tempat tidur kalian nanti pada malam pertama? Cuplikan part selanjutnya. Umi hanya ingin kamu memikirkan hal ini lagi. Kita juga belum tahu bibit bobot keluarganya kan. Bunyai tetap berharap sang putra akan berubah pikiran. Maksud saya, bagaimana bisa Umi berkata kalau Sasa sudah tidak perawan? Tanya Gus Rizky sambil menatap